Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan berdiskusi lanjutan dari diskusi yang kemarin kita lakukan dengan Mas Buldan tentang penelitian beliau yang berkenaan dengan fenomena prasangka terhadap suku tertentu, tepatnya adalah suku Cina, dan juga fenomena tentang adanya stigma terhadap komunisme. Yang pertama, prasangka ekonomi yang dilekatkan pada suku Cina, di mana secara di alam bawah sadar orang bisa menilai atau tiba-tiba merasa memiliki persepsi yang negatif terhadap suku tertentu, yaitu suku Cina, diakibatkan karena mungkin kita kehilangan lahan ekonomi, tidak mampu bersaing, dan lain sebagainya. Sedangkan prasangka di bidang komunisme atau dalam hal ini adalah mungkin tepatnya adalah orang-orang yang terlibat partai komunisme di Indonesia ataupun partai komunisme di negara yang lain, mereka dilekatkan ya karena ideologi komunisme itu sendiri. Nah, saya hari ini masih bersama dengan Mas Buldan ya. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mas Buldan. Selamat pagi Mas Morbid. Sehat ya Mas Buldan ya. Alhamdulillah sehat. Baru bangun ya Mas ya. Iya, ini baru bangun. Telepon terus langsung ganti baju, siap-siap rekaman. Ya Mas, jadi kalau hari Senin sampai hari Jumat kan biasanya Mas Buldan sibuk mengajar ya. Sibuk memberikan apa training-training psikologi lah hari Sabtu dan hari Minggu kita minta waktunya Mas Buldan untuk berbagi ilmu dengan teman-teman, bukan murid-murid UGM ya, teman-teman yang lebih luas di luar UGM itu sendiri. Baik Mas Buldan, jadi kali ini kita akan mengupas lebih jauh di mana seorang ilmuwan, katakanlah ini adalah ilmuwan psikolog gitu ya, ilmu yang dipakai adalah psikologi. Setiap penelitian itu kan membutuhkan basis teori tertentu Mas ya, di mana hasil penelitian juga terpengaruh oleh sudut pandang atau teori yang kita pakai. Nah, secara gambaran umum yang dikembangkan di Fakultas Psikologi UGM itu teori psikologi seperti apa dan relasinya dengan metodologi penelitian, yakni metodologi kualitatif dan kuantitatif ataukah masing-masing atau kombinasi. Silakan Mas Buldan untuk memberikan pemaparan. Baik, terima kasih Mas Morbid kesempatannya. Jadi kalau dalam psikologi memang terbagi ya, ada beberapa dosen yang mereka fokus ke kuantitatif dan ada beberapa dosen yang fokus ke kualitatif atau ada yang menggunakan mixed methods. Dan saya kebetulan menggunakan pendekatan yang kuantitatif, jadi mungkin saya menjelaskan lebih ke fokus kuantitatif ya. Nah, kalau untuk di psikologi itu pendekatan metodologi yang digunakan itu juga mempengaruhi bagaimana kita menggunakan teori. Jadi kalau misalnya kita metode kuantitatif, sebagian besar penelitian yang kita lakukan di Fakultas Psikologi sebagai peneliti kuantitatif adalah konfirmasi teori. Jadi misalnya ada teori misalnya integrated threat theory ya. Kemudian kalau dalam integrated threat theory, teorinya adalah bahwa in group identity, jadi semakin kita bangga dengan kelompok kita, kelompok saya sebagai orang Muslim atau kelompok saya sebagai orang Jawa, semakin tinggi kebanggaan kita dan semakin tinggi perasaan ancaman yang kita rasakan secara simbolik, secara realistik terhadap kelompok yang lain, misalnya suku Cina atau suku yang lain, maka akan semakin tinggi prasangka. Nah, itu kan kerangka teori integrated threat theory yang dikembangkan oleh Stefan dan Stefan. Nah, kalau Stefan siapa misalnya Mas? Mohon maaf Stefan. Stefan dan Stefan, itu kayak. Nama Jadi dua psikolog orang yang ya. namanya Stefan. Iya, psikolog. Dari mana itu Dari Mas? University of State University of Mexico, kalau nggak salah ya. Oke. Terus Mas. Nah, kemudian kalau kita di kuantitatif, kita akan mengkonfirmasi teori. Jadi, apakah benar kebanggaan kita terhadap kelompok itu akan meningkatkan prasangka melalui semakin meningkatnya ancaman. Nah, kita lihat apakah misalnya dalam konteks Indonesia, kita kemudian membutuhkan skala ya. Kita ada skala tentang in-group identity, ada skala tentang ancaman, terus ada skala tentang negative attitudes atau sikap negatif,
atau prasangka terhadap suku Cina atau mungkin Kristen atau yang bukan kelompok kita. Kita coba di Indonesia, apakah mengkonfirmasi teori atau tidak. Kemudian kalau misalnya sesuai dengan teori, ya itu bagus. Kalau ini kuantitatif, itu menunjukkan bahwa teorinya memiliki cakupan yang luas, tidak hanya pada kelompok antara Meksiko dan Amerika, tapi juga berlaku di Indonesia juga. Jadi itu salah satu contohnya. Kalau misalnya untuk pendekatan yang kualitatif, tidak terlalu mendekatkan, tidak terlalu fokus pada konfirmasi teori ya. Jadi lebih ke pengembangan teori ya. Bagaimana teori-teori yang mungkin ada kelemahan, dan kemudian di situ bisa membangun hipotesis-hipotesis baru. Nah, kalau untuk yang kuantitatif, kita menggunakan hipotesisnya ini berdasarkan teorinya. Jadi misalnya hipotesis dari integrated threat theory itu seperti apa? Bahwa threat atau ancaman itu mempengaruhi prasangka. Itu kan hipotesis. Nah, kemudian in-group identity atau kebanggaan terhadap in-group itu mempengaruhi sikap negatif atau mempengaruhi prasangka melalui threat, melalui ancaman. Nah, itu hipotesis berdasarkan teorinya. Itu yang kita gunakan sebagai peneliti kuantitatif untuk ya dasar membangun hipotesis ya. Jadi kalau kita di psikologi ingin publikasi paper, ya itu kuat-kuatan hipotesis kita. Seberapa kuat argumen kita untuk membuat hipotesis. Nah, kemudian hipotesis kita kan masih hipotesis ya, jadi masih kayak sementara gitu ya. Nah, nanti dibuktikan dengan data. Setelah kita kumpulkan data, kita analisis apakah hipotesisnya terbukti atau tidak. Nah, kalau misalnya terbukti, ya itu menjadi kita senang ya. Jadi kalau supervisor saya tuh cukup senang ya kalau misalnya hipotesisnya terbukti. Yang bikin pusing itu kalau hipotesisnya tidak terbukti. Itu kenapa? Itu perlu penjelasan. Nah, dalam konteks Indonesia yang sering terjadi adalah hipotesisnya tidak terbukti. Nah, ini salah satu peran dari Center for Indigenous and Cultural Psychology yang kita agak bersinggungan dengan dengan teori-teori dari luar yang mungkin tidak cocok di Indonesia. Sehingga misalnya ada teori tertentu yang menyatakan bahwa mungkin ancaman itu mempengaruhi prasangka gitu ya. Atau misalnya faktor ini mempengaruhi melalui ini. Nah, di Indonesia ada beberapa data yang tidak sesuai gitu. Dan itu yang membuat kita harus berpikir ulang, teorinya harus diubah. Ini kira-kira faktor apa sih yang mempengaruhi prasangka? Ternyata mungkin social dominance orientation atau faktor yang lain, atau mungkin ada konstruk yang lain. Nah, itu yang kita berusaha ya untuk kita lakukan di Center for Indigenous Psychology sehingga hipotesis di Indonesia menjadi semakin kuat gitu ya. Nah, misalnya di contoh penelitian saya tentang rekonsiliasi. Kalau kita menggunakan teori yang umumnya, kita bisa membuat prediksi yang mungkin standar ya. Tapi dengan kita memasukkan politik Islam sebagai moderator ya. Nah, itu kan faktor yang khusus di Indonesia. Pada saat itu saya perhatikan yang menolak rekonsiliasi termasuk Front Pembela Islam. Terus ada kelompok-kelompok Islam yang kalau dari perspektif psikologi itu mendukung ke arah politik Islam. Nah, jadi kita menerjemahkan apa yang kita amati di Indonesia, terus kita berusaha untuk menyesuaikan dengan konsep-konsep psikologi yang ada. Nah, di psikologi adanya politik Islam. Nah, saya gunakan skala itu. Nah, ternyata dengan menggunakan konsep politik Islam atau ideologi politik, itu bisa lebih memprediksi secara lebih akurat bagaimana pengaruh counter narrative terhadap rekonsiliasi. Kita menggunakan politik Islam sebagai, kalau di psikologi istilahnya moderator ya. Jadi dengan kita melakukan moderasi, intinya kita bisa menganalisis kapan counter narrative itu mempengaruhi rekonsiliasi. Kita bisa menemukan bahwa counter narrative itu mempengaruhi rekonsiliasi hanya pada yang politik Islamnya rendah. Sementara kalau untuk yang politik Islamnya tinggi, tidak bisa memprediksi. Nah, itu kan hipotesisnya lebih akurat gitu loh. Tidak hanya counter narrative itu mempengaruhi. Tapi kita bisa menyatakan bahwa kapan ini mempengaruhi. Nah, itu pentingnya kita juga paham tentang konteks ya. Jadi tidak hanya impor teori-teori yang ada di Barat, tapi kita juga mengangkat variabel-variabel yang relevan dengan konteks di Indonesia atau mungkin di UK atau mungkin di Filipina atau di Brunei. Ya, apa variabel yang
relevan di sana sehingga kita bisa membuat hipotesis yang lebih akurat. Baik, Itu Mas. kalau perspektif kuantitatif seperti itu ya, Mas. Oke, Membuat oke. prediksi. Oke, nanti kita bicara tentang kualitatif juga kalau ada waktu ya. Hmm. Sebelum lanjut, Mas, jadi Mas Budan tadi ada kata-kata yang menarik yaitu tentang integrated threat. Jadi seolah-olah ada satu kebanggaan ego tertentu, entah ego pribadi, entah ego sosial, itu paralel dengan threat ya. Paralel Hmm. dengan threat. Paralel itu maksudnya juga berhubungan, berelasi dengan ancaman gitu. Ya, Jadi betul. ada sesuatu ancaman, jadi kebanggaan terhadap ego kita, terhadap kelompok kita itu muncul seolah-olah as if itu muncul secara tiba-tiba, seperti self defense begitu ya. Nah, Hmm. contohnya tentang misalnya politik Islam tadi kan. Jadi misalnya katakanlah di politik Islam atau orang mengatakan itu politik identity itu kuat terhadap anti komunisme kan Ya, begitu. betul. Pada saat Ya, ada usulan rekonsiliasi mereka pada saat itu juga menolak. Karena apa? Karena sudah otomatis kan begitu Mas ya. Maksudnya begitu ya. Integrity teori itu maksudnya begitu. Kira-kira begitu. iya, Nah, kemudian juga iya. Mas Jadi, hmm, Mas Budan tadi juga mengatakan tentang apa? Satu hipotesa atau satu teori itu ada hubungannya dengan konfirmasi. Jadi hanya mengkonfirmasi sebuah teori. Artinya kan kita harus believe dulu dengan teori yang kita pakai. Kalau integrated teori itu kira-kira cocok kita yakini dan kita mencari data-datanya, kan begitu. Nah, betul. kita nggak tahu kesimpulannya setelah kita melakukan penelitian, melakukan analisa, melakukan konfirmasi, ternyata ini confirm, ini tidak, kan begitu ya Mas ya. Nah, Betul, betul. dalam kerangka itu, berarti kalau kita bicara teori dalam psikologi yang salah satunya tadi itu integrated threat, artinya kita juga ada chance untuk membuat satu teori tersendiri. Kira-kira menurut Mas Buldan gimana? Jadi kita Iya, lihat iya. lihat observasi fakta gitu kan, fakta sosial, fakta psikologi, entah itu individu entah sosial. Kita analisa sendiri dan kita menemukan ternyata ini ada teori yang betul-betul baru. Kira-kira menurut Mas Buldan gimana? Kalau membuat teori yang baru, ya bisa aja sih. Cuman kalau yang umumnya terjadi atau yang ini yang saya alami saat ini ya Mas, jadi lebih ke memperbaiki teori sih. Jadi kalau misalnya teori-teori grand theory yang besar ya, itu pada umumnya Hmm. cukup implikasinya cukup luas ya Hmm. di negara manapun. Jadi kalau Hmm. misalnya integrated threat theory itu mereka melakukan di konteks Amerika juga di konteks Muslim apa prasangka terhadap Muslim di UK Hmm. dan di Indonesia saya belum tahu teori-teori. Tapi itu Sebentar, memang apa ya? iya, sebentar Mas Bulan. Maksudnya gini, jadi kan seperti contohnya di Amerika kan, jadi fenomena komunisme kan nggak terlalu threat, tapi di Indonesia eksis. Nah, ini kan Ya, menandakan kalau pakai teori integrated threat, kita meneliti di Amerika nggak relevan, di Indonesia masih relevan. Maksudnya begitu. Jadi untuk kondisi di ya. Indonesia spesifik dan kita ada chance untuk menemukan teori baru, katakanlah begitu. Jadi kalau di psikologi itu bukan teori baru ya, tapi kayak kondisi-kondisi ya. Jadi Kondisi-kondisi. kayak teorinya kan tetap Hmm. kebanggaan itu mempengaruhi ancaman, ancaman kemudian yang mempengaruhi prasangka. Modelnya kan seperti itu. Nah, tapi di Indonesia atau di negara, apakah ada kondisi-kondisi tertentu yang mengarahkan atau yang mempengaruhi hubungan antara ancaman terhadap prasangka? Nah, di situ Hmm. mungkin ada kondisinya. Jadi misalnya Hmm. eh, apa ya konflik ancaman realistik pengaruh ancaman realistik terhadap prasangka itu hanya terjadi pada kelompok tertentu, misalnya Hmm. politik Islam. Hmm. Nah, itu kan berarti hipotesisnya jadi lebih akurat, tapi grand theory-nya sama. Hmm. Teorinya tetap bahwa in-group identity atau kebanggaan terhadap in-group mempengaruhi ancaman yang kemudian mempengaruhi threat. Jadi lebih ke situ sih. Jadi memang ada itu salah satu pendekatannya. Dan kalau untuk saat ini saya cenderung lebih ke situ. Jadi untuk konteks yang berbeda itu lebih melengkapi lah atau membuat teorinya lebih akurat dalam membuat hipotesis. Kalau misalnya mau membuat teori itu kan lebih ke grounded research ya, grounded theory. Itu Grounded theory. saya tidak mendalami grounded research atau grounded.
pokoknya pendekatan yang kayak database gitu loh. Jadi tidak mengandalkan teori, dan itu memang lebih banyak dilakukan oleh peneliti kualitatif ya. Saya tidak menguasai itu. Tapi kalau untuk yang kuantitatif itu juga gini Mas. Kalau dalam psikologi untuk kuantitatif memang ada asumsi ya. Jadi teori kan ada asumsinya ya. Kalau di psikologi asumsinya adalah perilaku itu universal. Jadi di psikologi yang kita angkat adalah perilaku-perilaku yang pokok dan itu berlaku di mana-mana. Nah, ini memang mendapat tantangan juga dari beberapa peneliti-peneliti psikolog juga di Indonesia, di negara yang lain yang menyatakan bahwa perilaku itu tidak universal. Karena itu perilaku itu dibatasi atau dipengaruhi oleh budaya masing-masing. Nah, kalau dari peneliti kuantitatif, saya menyatakan bahwa teori umumnya itu sama, tapi konteks atau budaya itu membuat kita bisa membuat prediksi yang lebih akurat. Baik. Jadi memang ada satu kontroversi, Mas. Jadi ada menurut data yang saya punya itu antara universalitas dengan lokalitas itu kan selalu ada ketegangan begitu ya. Saling klaim kebenaran. Bagi yang lokalitas ini nggak ada kebenaran universal kan. Nanti kan ujung-ujungnya kan kebenaran ya kan. Ada penelitian kan ada klaim kebenaran. Sementara orang yang universalis akan mengatakan, tidak ada itu kebenaran lokal kan gitu. Ada kecondongan-kecondongan seperti itu, walaupun begitu mungkin juga ada interaksi. Nah, kemudian ini Mas, tentang suku Cina itu sendiri ya. Kita sudah sedikit tahu tentang teori. Kemudian tentang suku Cina ini kan prasangka ekonomi. Bagaimana kita menjelaskan bahwa ini betul-betul prasangka dan ini betul-betul fakta. Katakanlah begini, faktanya adalah memang suku Cina itu karena kelebihannya memang menguasai ekonomi di daerah tertentu. Karena memang mereka punya kelebihan, entah itu kelebihan modal, entah jaringan, itu kan satu fakta. Nah, kemudian bagaimana dengan prasangka ini? Prasangka seolah-olah kan subjektif. Nah, bagaimana memahami itu, Mas Buldan? Ya, kalau kita kembali ke yang integrated threat theory ya, ini jadi sejauh mana jadi persepsi kita atau sejauh mana kita merasa bahwa identitas diri kita itu penting, identitas sosial ya. Karena di integrated threat theory itu sebenarnya sejauh mana kita merasa bangga terhadap identitas Muslim saya atau identitas Jawa saya, itu yang penting. Jadi itu sebagai kayak prediktor yang awal gitu terhadap prasangka. Kalau misalnya kita tidak terlalu merasa terlalu bangga ya dengan saya ini orang Jawa atau saya ini orang Muslim atau saya ini orang yang pribumi gitu ya, mungkin ada identitas pribumi gitu ya, ya mungkin tidak akan terlalu mengarah ke prasangka. Jadi mungkin saya lebih merasa bahwa saya bagian dari Indonesia gitu ya. Nah itu kan juga identitas sosial. Nah, kalau ini teori identitas sosial ya. Jadi teori identitas sosial ini berbeda dengan kalau teori identitas sosial, mereka memandang bahwa setiap orang itu bisa memiliki identitas sosial yang berbeda dan yang aktif itu mana itu tergantung konteks. Nah, itu artinya begini Mas, kalau dalam psikologi kan ada identity itu personal ya, yang unik setiap orang. Kemudian ada identitas sosial, berarti ada dua identitas nih, identitas pribadi dan identitas sosial kan begitu. Cuman identitas sosial yang dimaksud Mas Buldan itu identitas yang sosial, yang identitas pribadinya itu melebur dalam identitas sosial itu maksudnya. Ya, jadi misalnya identitas sosial jadi bagian dari diri ya. Cuman itu tergantung konteks mana yang aktif. Gitu. Jadi misalnya kalau saya hanya sendirian di kamar dan saya bermain gitar atau bermain hobi, itu saya ya sebenarnya di situ saya bisa memandang ini saya sebagai Buldan gitu ya. Tapi mungkin kalau kita bertemu dengan mungkin kita dalam satu kelas gitu ya, di psikologi itu dulu dalam satu kelas cowok kan jadi minoritas ya. Jadi sebagai besar di situ kan cewek. Nah di situ mungkin yang akan aktif adalah identitas saya sebagai laki-laki. Nah ini kok saya hadir di sini. Nah itu kan konteks itu mempengaruhi kita mulai identifikasi diri sebagai identitas sosial. Nah bisa juga berlaku ketika kita berinteraksi dengan suku yang lain. Nah ketika saya berinteraksi dengan Cina atau dengan Arab, nah di situ kita juga atau ini kerasa banget kalau kita ke luar negeri. Kalau kita ke luar negeri kita berinteraksi dengan orang bule atau kulit putih gitu ya. Nah, saya merasa bahwa saya ini orang yang berbeda. Saya orang Asia atau saya orang Indonesia. Dan kita merasa sangat berbeda ketika saya berinteraksi dengan orang Indonesia. Nah, saat itulah saya merasa bahwa, wah ini saya nyaman menjadi orang Indonesia. Nah, jadi tergantung konteks yang berbeda, kita bisa, mana yang aktif.
Nah, kalau misalnya mana yang aktif kebetulan adalah yang kesukuan dan kita merasa sangat bangga atau sangat merasa bahwa itu sangat penting bagi kita dan merasa bahwa kelompok yang lain itu mungkin tidak baik gitu ya. Jadi mungkin saya merasa bahwa kelompok saya adalah yang paling bagus atau pribumi adalah kelompok yang paling bagus dan kelompok yang lain adalah tidak bagus. Nah, itu yang akan meningkatkan prasangka ke kelompok lain. Nah, Oke. kalau misalnya, nah ini berkaitan dengan integrated threat theory. Misalnya saya merasa bahwa kelompok saya yang paling bagus, dan kemudian saya merasa bahwa ada kelompok lain yang mengancam, itu semakin meningkatkan prasangka. Kemudian tadi Mas Buldan menerangkan tentang lembaga penelitian ya, Indigenes tadi. Apakah di lembaga itu juga hanya memakai 1-2 teori atau teori yang dirancang khusus untuk meneliti tentang isu-isu indigenes? Nah, jadi kalau indigenous itu kan lebih ke topik-topik yang relevan dengan Indonesia ya. Jadi salah satu kritik psikolog-psikolog yang para pakarnya indigenous psychology itu, kita jangan terlalu tergantung sama teori Barat dan kita jangan fokus kepada pengembangan teori yang tidak relevan pada konteks. Jadi misalnya kalau misalnya kita mau publikasi di jurnal internasional nih, nah jadi ini langsung kerasa ini kita sebagai peneliti ada dilema nih. Kalau misalnya kita sebagai psikolog ingin publikasi secara internasional, kita perlu fokus pengembangan teori yang secara universal. Nah, kelemahannya apa di situ? Kelemahannya kalau kita fokus ke pengembangan teori universal, bisa jadi itu nggak ada relevansi sama sekali dengan masyarakat Indonesia. Kalau misalnya kita mau fokus ke topik-topik Indonesia, itu mungkin kita kesulitan publikasi ke internasional. Kecuali pada jurnal-jurnal tertentu. Mungkin scope-nya itu scope Indonesia atau scope-nya Asia atau Asia Tenggara. Nah, itu ada dilema. Nah, jadi kalau misalnya indigenous psychology, kita malah justru fokus penelitian-penelitian yang relevan dengan konteks. Karena pengembangan psikologi itu tidak terlepas pada pemahaman masyarakat dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, itu kalau jadi mereka tidak mendorong ke arah ya fokus ke pengembangan teori aja, tapi sama sekali tidak ada relevansi dengan masyarakat. Nah, itu yang coba kita lakukan dan untuk pendekatannya sendiri ya macam-macam. Ada saya, ada Mbak Wenti, ada beberapa yang sedang sekolah itu ada Acintia, ada Satwika, mereka lagi sekolah di UK ya. Tapi kita pendekatannya macam-macam. Saya kuantitatif, eksperimental, sementara Mbak Wenti dia kualitatif. Sebentar Mas Buldan tadi ya. Oke, nanti bisa cerita tentang teman-teman yang sedang meneliti apa gitu ya. Kembali lagi ke indigenes tadi kan. Kita tahu bahwa indigenes itu kan selalu dibicarakan dalam bidang budaya ya. Bahwa Indonesia itu diversity, ya kan, culture-nya, sukunya, kemudian ekspresi-ekspresi yang menunjukkan budaya seperti musik, nyanyi dan lain sebagainya. Nah, ini kok psikologi? Ini bisa diterangkan dulu ini indigenes psikologi itu maksudnya apa? Contoh-contohnya itu seperti apa? Ya, jadi kalau misalnya indigenous, kalau di psikologi UGM ya di psikologi UGM ya. Jadi memang kita berusaha untuk mengangkat tema-tema yang relevan di Indonesia ya. Dan misalnya kalau beberapa riset-riset yang relevan, yang meskipun penelitinya bukan di CICP, tapi dia adalah peneliti Fakultas Psikologi adalah Pak Subandi, Profesor Subandi, dia mengangkat konsep tentang pengalaman mereka yang memiliki psikotisme ya, jadi kayak gangguan mental, dan dia mengangkat konsep-konsep lokal, misalnya apa, konsep bangkit, itu bagaimana kita kalau di psikologi kan resiliensi ya, resilient gitu ya. Resilient. Nah, dia menemukan ketangguhan maksudnya Mas, ketangguhan. Nah, dia mengangkat kayak proses bangkit ya. Jadi bangkit itu dideskripsikan oleh mereka-mereka yang mengalami psikosis dan apa yang mereka alami. Kemudian dia juga mengangkat tentang kepercayaan kita, kepercayaan masyarakat terhadap psikolog dan juga terhadap dukun. Itu kan ketika kita mengalami gangguan kesehatan mental, kita lebih percaya ke mana? Apakah kita ke dokter, apakah kita ke psikolog, atau kita ke dukun? Nah, dia juga menjelaskan di situ. Dan di Indonesia memang cukup signifikan ya masyarakat yang mereka ke dukun untuk mengatasi masalah-masalah psikosis. Bahkan ada yang memiliki pengalaman mereka ke psikolog itu nggak berhasil, tapi ke dukun itu malah berhasil gitu. Nah, ini yang salah. Ini yang salah yang mana ya kan gitu.
Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya dari perspektif manfaat ya, Hmm. berarti yang manfaat ya malah ke dukun kan. Iya, betul, betul, betul. Dan ini masalah keyakinan juga, jadi beliefs. Hmm. Jadi beliefs bahwa bisa jadi ini masalah apa yang diyakini oleh pasien. Hmm. Jadi ketika pasien tidak percaya dengan psikolog, ya peluang dia untuk sembuh dari psikolog menjadi kecil. Tapi kalau dia percaya dengan mungkin kiai, dengan dukun untuk melakukan terapinya, malah justru mungkin pendekatan yang seperti itu yang lebih efektif bagi dia. Nah, Dan ini itu indigenous psychology seperti itu. dan itu sah-sah saja ya di dalam psikologi yang dikembangkan di situ di Fakultas Psikologi UGM sah-sah aja ya. Artinya Kalau kan, artinya pergi ke dukun, pergi ke psikolog itu kan ya itu kan fenomena sosial saja kan di negara Eropa, negara maju yang rasional kan lebih suka ke psikolog ya, yang terukur kan gitu. Di Indonesia ke dukun dan itu fenomena yang wajar saja menurut Mas Buldan. ya, jadi mungkin saya di sini tidak menyatakan atau tidak merekomendasikan ya kalau misalnya Mm-mm. orang itu ke dukun atau apa ya. Kita sebagai psikolog kan kita peneliti ya. Mm. Jadi kita menggambarkan Fenomena kondisi. itu diteliti gitu ya. Ya, fenomena Mm. itu diteliti dan kita memberikan inilah kenyataan yang terjadi. Dan kita menyatakan bahwa karena ada seperti ini, makanya ya kita harus mengakui bahwa perlu penyesuaian bagaimana psikolog atau bagaimana terapis itu juga melakukan pendekatan kepada masyarakat, khususnya untuk masalah kesehatan mental. Gitu. Jadi kalau kita Mm. fokus ke mungkin kayak yang seperti di Barat, menggunakan pendekatan kayak medis, ya itu belum tentu berhasil. Gitu. Perlu ada pendekatan yang indigenous atau yang berbasis masyarakat. Nah, kira-kira beliefs seperti apa yang mungkin ada di masyarakat yang mungkin bisa kita sesuaikan lah sehingga bisa lebih mudah masuk. Nah, itu tantangan di Indonesia seperti itu dan itu mungkin tidak ada di tempat lain. Mungkin ada juga yang mereka juga mengarah ke dukun, tapi malah justru ini mas tantangannya. Ketika kita mengetahui ini beneficial ya, ini memiliki manfaat, menjelaskannya kenapa itu yang agak susah. Jadi Baik, misalnya baik. mereka berhasil kepada dukun, itu kenapa? Kemudian kalau kita sebagai psikolog kuantitatif ya, satu itu kenapa? Yang kedua itu bisa direplikasi atau tidak? Itu Hmm. kalau kuantitatif ya. Jadi kalau itu yang kualitatif menggambarkan saja ya, tapi kalau misalnya sebagai scientist kuantitatif, efektivitas kita perlu tahu ya seberapa valid. Itu kenapa? Itu bisa kalau kita udah tahu kenapa, bisa nggak ketika dia ke dukun yang lain itu berhasil atau mencapai efektivitas yang sama. Selama itu tidak bisa dilakukan ya kita masih perlu ini ya cautious ya atau kita belum bisa yakin dengan evidence itu. Hmm. Baik, Mas. Ini menarik sekali dan sangat sangat bernilai, terutama untuk teman-teman yang meneliti di bidang Fakultas Psikologi ya, di bidang psikologi maksudnya, dan tidak hanya psikologi tapi juga psikososial. Artinya fakta-fakta sosial, endogenes yang ada di masyarakat diteliti dari sudut pandang psikologi dengan metode kuantitatif, begitu ya, Mas ya. Nah, mungkin kita bisa elaborasi lebih lanjut di segmen selanjutnya mungkin tentang bagaimana meneliti secara kuantitatif di bawah payung di bawah payung psikologi di segmen selanjutnya Mas. Terima kasih Mas Brudan, kita bertemu pada segmen selanjutnya. Sekian, Oke. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.